Santapan Harian Senin 19 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-63, ayatnya yang ke-15, hingga pasalnya yang ke-64, ayatnya yang ke-12. Namun kita akan membacanya pada pasalnya yang ke-64, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Firman yang hidup, Yesus Kristus, condongkanlah hati ini untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang sejati, kami berserah. Amin. Yesaya 64 ayat 1-12. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri? Masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat? Sahabat Santapan Harian, seperti mendengar suara alarm yang mengingatkan untuk melakukan sesuatu, demikianlah kehidupan bangsa Israel yang menggemahkan pertobatan. Mereka memohon agar Allah tidak lagi menyembunyikan dirinya dan berkenan menunjukkan kasih sayangnya kembali.
Orang-orang telah berpaling dan tegar hati sehingga menyimpang dari jalan Tuhan. Bait suci hancur, dan kota-kota pun hancur. Kepekaan Nabi Yesaya terhadap kondisi bangsa Israel menuntun dirinya untuk berseru kepada Allah mewakili Israel. Bangsa Israel kurang peka dengan kondisi kehidupan mereka sendiri. Meskipun banyak peristiwa terjadi, seolah itu semua berlalu begitu saja. Padahal bisa jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah peringatan yang diberikan oleh Allah agar bangsa Israel bertobat. Setelah semuanya hancur, barulah sebagian dari mereka berkeinginan untuk menyatakan pertobatan kepada Tuhan. Mereka bersedih melihat orang-orang merendahkan Allah. Nabi Yesaya meyakini bahwa Allah turun tangan dalam peristiwa-peristiwa sejarah manusia, sesuai dengan kehendak-Nya. Hal itulah yang menjadi landasan bagi Yesaya untuk mengakui segala kesalahan dan dosa bangsanya. Nabi Yesaya memohon kepada Allah untuk turun tangan dalam berbagai peristiwa yang dihadapi bangsa Israel. Ia memohon agar Allah berkenan menyelamatkan orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan-Nya. Nabi Yesaya memohon agar Allah berkenan menunjukkan kasih sayang kepada umat-Nya. Bersyukurlah bila kita diberi kepekaan untuk menangkap rangkaian peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai alarm yang mengingatkan kita supaya bertobat. Barangkali tidak banyak orang yang terpanggil untuk menyatakan pertobatan dan memohon belas kasih Allah. Sebagaimana bangsa Israel diingatkan karena dosa-dosanya, kita pun mendapat peringatan yang sama. Mari kita mengakui dosa dan memohon pengampunan-Nya. Kiranya Allah berkenan hadir dalam berbagai peristiwa yang kita alami dan menyelamatkan semua orang yang berseru kepada-Nya. Mari kita berdoa. Kepadamu Kristus, kami berharap. Kami berharap untuk lepas dari semua pelanggaran dan kesalahan kami. Engkaulah yang paling tahu. Keluh kami tak tersembunyi bagimu. Engkau, Sang Juru Selamat yang mengasihi kami. Kami mohon, hapuskanlah semua pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Kristus. Di dalam kerendahan hati dan diri ini, kami memohon. Amin.